Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Inganta Paru dengan NIM 18140101016. Kali ini saya akan membawakan materi menjaga kewarasan selama masa karantina, di mana materi ini sangat relevan dengan kita saat ini karena saat ini kita ada di tengah pandemi virus corona, di mana kita dianjurkan pemerintah untuk karantina mandiri di rumah masing-masing agar kita dapat memutus rantai penularan dari virus corona ini. Untuk sebagian besar orang pasti sangat menjemukan bila terus-menerus di rumah dengan kegiatan yang monoton. Apalagi jika hanya harus berdiam diri dan melakukan hal yang sama, pasti akan menimbulkan stres. Mungkin awalnya kita merasa senang saat mendengar kita akan dirumahkan, apalagi untuk mahasiswa dan anak sekolah. Karena kita merasa terbebas dari kegiatan kita masing-masing, kita rasanya udah kayak liburan aja. Tapi makin kesini kita mulai merasakan kebosanan yang amat sangat. Kenapa? Karena kita terus melakukan kegiatan yang sama tanpa adanya variasi di setiap hari-hari kita. Hal ini bisa mengganggu kesehatan mental kita, akan menimbulkan stres. Nah, berikut ini adalah beberapa tips cara untuk kita tetap kesehatan mental kita tetap baik. Yang pertama yaitu mengatasi bosan dengan menjadi produktif. Bukan soal pindah-pindah tempat. Maksudnya bukan soal pindah-pindah tempat, ini adalah banyak orang sekarang ini dia ingin tetap produktif dengan cara dia pindah-pindah ruangan untuk mendapatkan situasi yang baru. Padahal untuk kita saat ini bukan masalah pindah-pindah ruangannya, tapi dulu saat kita masih memiliki banyak kegiatan, kita lupa untuk mengeksplorasi skill dan kelebihan kita. Nah, sekarang ini di tengah pandemi ini di mana kita sudah tidak tahu lagi mau ngapain, kita sudah bosan. Di saat seperti inilah kita bisa mengeksplorasi skill kita atau kelebihan kita yang mungkin dulu sempat kita kembangkan tapi terhenti akibat rutinitas dan kegiatan kita seperti kuliah, bekerja, dan lainnya. Misalnya, dulu kita senang sekali bermain gitar, atau dulu kita senang sekali menggambar. Saat ini, setelah itu kita masuk ke kuliah atau kerja, kita semakin sibuk, tidak sempat lagi untuk bermain gitar ataupun menggambar. Mungkin saat inilah kita bisa mengembangkan skill kita atau bakat kita itu lagi. Karena mungkin dari bakat itu nanti bisa berguna untuk kedepannya dalam kehidupan kita. Dan kita pun tidak akan bosan karena kita senang untuk melakukannya, jadi kita senang untuk mengeksplorasinya untuk menambah kemampuan kita dalam bidang itu. Apalagi untuk orang-orang yang usianya saat ini masih muda, di mana ada tuntutan perkembangan yang perlu dipenuhi. Jadi pada saat usia-usia produktif itu, kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik karena saat itu kita lagi semangat-semangatnya. Yang kedua yaitu manajemen stres akan ketakutan dari pemberitaan wabah virus corona. Maksudnya manajemen stres ini adalah saat ini kita pasti merasa was-was karena kita berada dalam keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Karena virus corona ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, apakah akan semakin membaik atau semakin memburuk, kita tidak tahu. Dengan segala macam kondisi yang tidak pasti ini, kita bisa menjadi stres, di mana efek terburuknya adalah membuat imunitas tubuh kita menjadi turun. Belum lagi ditambah dengan pemberitaan media yang saya rasa sangat kurang bagus, karena media banyak hanya memframing bagian-bagian yang kurang baik, seperti jumlah yang meninggal dari virus corona ini. Dan setiap hari selalu dibuat judul headline beritanya itu sudah berapa orang yang meninggal. Padahal menurut saya ada baiknya media-media mulai mengambil yang baiknya, yang tidak membuat masyarakat semakin takut ataupun semakin panik. Misalnya membandingkan dari berapa yang kena, dan dari berapa yang kena itu berapa yang sembuh dan berapa yang meninggal. Padahal faktanya kalau kita lihat datanya,
Yang sembuh itu sudah sangat banyak, dan lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal, karena dari virus corona ini tingkat kematiannya itu sebenarnya tidak besar. Kalau kita terkena virus corona ini kan tingkat kesembuhan kita ada di atas 90% sebenarnya, apalagi yang umurnya ada di bawah 40 tahun. Nah, kalau berita-berita seperti ini yang diberitakan, mungkin kita akan merasa lebih senang, tidak panik, tidak takut. Yang kita perlu lakukan hanyalah waspada terhadap virus corona ini, bukannya kita takut. Kalau kita takut bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita waspada itu kita berhati-hati, kita menjalankan protokol kesehatan yang ada sehingga kita bisa terhindar dari virus corona ini. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan uh, mengambil informasi-informasi yang baik dari berita-berita, karena banyak berita sekarang yang informasinya hanya untuk supaya kita mengklik uh, beritanya, hanya untuk clickbait. Kemudian yang ketiga itu mengontrol emosi saat karantina. Maksudnya sini adalah kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus menerima bahwa kita memang sedang merasa tidak nyaman saat ini. Sambil dipilah-pilah, tidak nyaman ini merupakan campuran dari rasa apa saja. Kenapa ini dibutuhkan? Karena pada dasarnya pilihan perilaku yang bisa dilakukan untuk bisa menetralisir rasa itu berbeda-beda. Misalnya saat ini kita mungkin merasa marah akan kondisi saat ini ataupun akan respon dari pemerintah dalam menanggapi situasi saat ini. Nah, emosi marah itu tadi bisa kita ubah menjadi energi yang lebih positif. Misalnya ada orang yang marah dengan memukul-mukul meja misalnya. Nah, dari marah yang memukul-mukul meja ini kan bisa kita ubah, misalnya ketika kita marah, kita push up, atau kita memilih untuk melakukan olahraga entah apapun itu, atau kita jogging di luar atau bermain sepeda, atau seenggaknya kita melakukan hal yang positif daripada kita terus terlarut dalam kemarahan ataupun kesedihan yang kita alami saat ini. Dengan begitu segala macam emosi yang datang nantinya bisa kita kendalikan dan kita jadikan energi yang positif. Kemudian setelah itu dalam karantina ini kita juga memiliki waktu untuk merenung. Salah satu hal positifnya itu waktu untuk merenung. Sutradara teater Kirill Serebrennikov menghabiskan setahun setengah dalam tahanan rumah di Moskow. Ia membuat video cara tetap waras saat Anda terjebak dalam ruangan. Kehidupan normal penuh dengan interupsi seperti panggilan telepon, Instagram, dan Facebook. Namun isolasi bisa memberi Anda kesempatan untuk beristirahat. Ini kesempatan bagus untuk melepaskan Anda dari semua kekacauan itu, kata Kirill Serebrennikov. Anda bisa berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang penting seperti siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari hidup. Maksudnya dari sini adalah saat ini kita memiliki banyak waktu untuk merenungkan apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan inti dalam hidup kita seperti sudahkah kita mencapai tujuan kita, sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita misalnya, atau apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita. Hal ini perlu kita renungkan saat ini untuk bisa mengubah dan mempertegas langkah kita ke depannya. Yang terakhir adalah ingatlah bahwa situasi orang lain mungkin lebih buruk dari Anda. Maksudnya dari sini adalah mungkin saat ini kita hanya merasa bosan dan kemudian kita stres. Mungkin ada orang lain yang sudah merasa bosan tapi dia tidak bisa mengisi perutnya. Dia tidak bisa makan karena saat ini sedang karantina dan dia tidak bisa bekerja. Mungkin ada orang-orang yang tidak mempunyai tabungan sehingga dia sekarang ini sudah tidak tahu lagi mau ngapain. Dan untuk itulah kita harus bersyukur dengan kondisi kita saat ini, karena saat ini kita mungkin masih bisa berpikir seperti biasa, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur dengan tenang.
dan lainnya. Kita harus lebih banyak bersyukur untuk mendapatkan karantina yang positif saat ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberitahu beberapa protokol kesehatan dari virus corona ini, karena mungkin inilah salah satu cara kita untuk lebih cepat memutus rantai dari corona ini. Saat ini belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus corona baru. Vaksin baru mungkin bisa tersedia 18 bulan ke depan, yaitu pada tahun 2021. Sementara ini cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan, yaitu sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh muka, jauhi orang yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Bila Anda mengalami demam, merasa lelah, dan batuk kering, segera cari pengobatan. Anda dapat menguatkan sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku sehat, seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan memastikan Anda dan anak Anda mendapat imunisasi lengkap. Maksudnya adalah kita harus melakukan protokol ini selama menunggu virus ini berlalu karena musim ataupun kita sudah mendapatkan vaksinnya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, vaksin ini pun sedang dikembangkan di negara kita, di Indonesia. Ada yang dari tanaman eukaliptus, ada beberapa perusahaan farmasi seperti PT Kalbe bekerja sama dengan lainnya sedang mengembangkan vaksin ini. Harapannya vaksin ini bisa diproduksi oleh negara kita sendiri dan dapat segera direalisasikan. Kemudian hal yang paling penting menurut saya adalah kita tidak boleh panik dan kita tidak boleh takut akan virus ini, karena itu akan menyebabkan kesehatan mental kita memburuk. Yang perlu kita lakukan hanyalah waspada terhadap virus ini dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ada. Waspada ini misalnya ketika kita sedang bersepeda atau ketika kita sedang melakukan olahraga, yang dimana di situ jantung kita bergerak lebih cepat, kita dibawa untuk menerima atau mengambil oksigen lebih banyak daripada yang biasanya dan lebih cepat. Saya rasa ketika penggunaan masker saat berolahraga itu kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita, apalagi masker kain, ketika kita berolahraga, kita dipaksa untuk mengambil oksigen lebih banyak dan lebih cepat. Sedangkan kalau kita menggunakan masker, oksigen yang masuk ke hidung itu akan terhambat dari masker itu sendiri, jadi oksigennya itu lebih sedikit, jadi memaksa kita untuk menggunakan tenaga lebih. Bahkan ada beberapa kasus, di Jakarta ada yang meninggal karena menggunakan masker saat bermain sepeda. Saya rasa kita harus mulai mengisi diri kita dengan informasi-informasi yang betul-betul berguna untuk kita, supaya kita jangan jadi salah, kita jadi menggunakan masker saat olahraga. Menurut saya itu bisa berbahaya, apalagi untuk yang olahraga yang memacu jantung. Jadi karena kalau maskernya, apalagi masker kain, itu akan menghambat oksigen yang masuk. Baiklah teman-teman, mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih buat perhatiannya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.